Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 26 merasa tertantang nih mau nyobain. Milea mendengkus. Apa kau lupa kalau aku ini ibunya Asa? Apa salah aku ingin bertemu dengan putriku? Ketus Milea jengah melihat sikap angkuh mantan suaminya itu. Andrean mengusap punggung tangan Milea dengan ibu jarinya mencoba untuk menenangkan sang istri. Setelah 3 tahun kau meninggalkannya, cibir Gervario sinis. Mas, Hicks, jujur, itu bukan mauku. Seandainya bisa, aku pun ingin ikut andil membesarkan Asa. Terlepas dari perjanjian kita yang akan menyerahkan hak asuh Asa padamu, tapi... Tenang sayang, jelaskan saja pelan-pelan, dia pasti akan mengerti. Ucap Andrean mencoba menenangkan Milea yang tengah terisak. Milea mengangguk sambil menyeka air matanya yang terus mengalir. Mentari hanya diam, mendengar sambil mengamati. Apa yang jadi alasan Milea tidak pernah datang menemui putri kandungnya sendiri? Mas, 3 tahun lalu sebenarnya aku terkena kanker otak. Apa kau ingat, aku melahirkan Asa secara prematur. Karena mengalami kecelakaan yang membuat kepalaku cedera. Dan baru 3 tahun yang lalu, aku mengetahui kalau ada gumpalan darah di otakku. Jadi selama 3 tahun ini aku berjuang mengikuti berbagai macam kemoterapi. Hanya demi segera sembuh dan bisa melihat Asa secara langsung. Lihat. Milea tiba-tiba menarik rambut panjangnya yang ternyata merupakan rambut palsu. Mentari sampai terhenyak saat melihat kepala Milea yang tanpa rambut sama sekali. Ia benar-benar terkejut, padahal Milea tampak sangat cantik dengan rambut panjangnya. Tapi ternyata itu hanya rambut palsu yang ia gunakan untuk menutupi kebotakannya. Kemoterapi memberikan efek samping kebotakan pada diriku. Aku juga dilarang bepergian jauh, sedangkan aku tinggal di luar kota. Tentu tidak mudah bagiku untuk menemui Asa. Selain itu, aku tak ingin Asa melihat kondisiku yang tidak baik-baik saja. Namun kini, aku sudah membulatkan tekad untuk menebus kesalahanku dan waktuku yang hilang bersama putriku dengan pindah ke kota ini. Beruntung Mas Andrean mau kuajak pindah kemari. Karena itu, aku mohon Mas, izinkan aku bertemu dengan Asa. Izinkan aku lebih dekat dengannya. Bagaimanapun, Asa juga putriku, aku mohon. Mohon Milea dengan tatapan mengiba. Mentari tak kuasa menahan sesak dalam dadanya. Ia pun turut merasa bagaimana sakitnya terpisah dengan anak sendiri. Meskipun itu karena ulahnya sendiri. Gervario menoleh ke arah Mentari. Sorot matanya seakan menanyakan, bagaimana menurutmu? Mentari pun mengangguk. Nanda yang ditoleh Gervario pun ikut mengangguk. Dirinya pun adalah seorang ibu. Tentu menyakitkan saat ia dipisahkan dengan anak yang telah ia lahirkan dengan susah payah. Gervario menghela nafasnya. Kedua wanita kesayangannya mengiyakan. Ia tak ada alasan lain selain turut mengiyakan. Bagaimanapun, Milea memang ibu kandung Asa.
Tak mungkin ia memisahkan Asa dari ibu kandungnya selamanya. Ia pun khawatir, bagaimana bila dewasa kelak Asa marah karena dipisahkan dengan ibu kandungnya. Meskipun terpaksa, akhirnya Gervario pun mengangguk mengiyakan. Milea tersenyum lebar dengan mata berbinar. Begitu pula Andrean, suami Milea saat ini. Mereka tampak begitu bahagia. Tapi entah mengapa, Mentari tiba-tiba saja merasa khawatir. Mentari segera menepis pikiran buruk yang sempat melintas di benaknya. Semoga semua baik-baik saja. Batin Mentari bermonolog. Terima kasih Mas. Terima kasih juga M. Milea menoleh ke arah Mentari. Mentari, Bang Jerva panggil aku Riri. Ujar Mentari yang paham kalau Milea bingung memanggilnya apa. Oh iya, makasih Yari. Semoga kalian segera dapat momongan ya. Ujar Milea mendoakan sebab ia tahu Gervario baru saja menikah kembali dengan Mentari. Amin, sahut Mentari, Gervario, dan Nanda bersamaan. Huek. Saat sedang menyuapi Rohani sarapan bubur yang sempat ia beli lagi tadi, tiba-tiba Septi merasa perutnya bergejolak hebat. Isinya seakan dikocok-kocok membuat rasa mual tak mampu ia tahan. Apalagi saat aroma bawang goreng yang ditaburkan di atas bubur ayam itu tercium di indera penciumannya. Bola mata Rohani hanya bisa berputar. Ingin bertanya apa yang terjadi tapi suaranya sungguh sangat susah untuk keluar. Hep hai ham yu henafa, hanya suara itu yang bisa keluar dari celah-celah bibirnya. Tapi Septi yang tak kuasa lagi menahan gejolak dalam perutnya, segera beranjak masuk ke kamar mandi dan memuntahkan cairan bening yang sejak tadi tersangkut di tenggorokannya. Huek. Hep hai, ham yu hahit, gumam Rohani susah payah. Saat melihat Septi keluar dari kamar mandi dengan wajah basah dan bibir pucat. Tangan Septi tampak mencengkram perutnya yang memang terasa begitu nyeri. Diliriknya bubur ayam yang belum sempat dimakan sang ibu. Lalu ia segera mengambil masker dan memakainya. Barulah ia mulai menyuapi Rohani makan sambil sesekali meringis sakit. Rohani sampai bingung, kenapa Septi bersikap seperti itu. Ia seperti sensitif terhadap aroma sesuatu. Seketika mata Rohani terbelalak. Apa yang dialami Septi tentu ia pernah merasakannya. Tapi, bagaimana bisa? Hep hai, ham yu ham hil, tanya Rohani. Septi menggigit bibirnya dan mengangguk membuat Rohani memejamkan matanya. Hai hafa ayah Nua. Dia kekasih Septi, Ma. Tapi Mama gak usah khawatir, dia janji akan segera menikahi Septi. Dia orang kaya, Ma. Hidup kita akan lebih baik setelah Septi menikah dengannya. Mama juga bisa berobat ke luar negeri sampai sembuh. Tukas Septi mencoba menenangkan sang ibu. Rohani yang sulit untuk bicara hanya terdiam. Entah mengapa, ia memiliki firasat buruk. Ia hanya berharap, semoga apa yang dikatakan Septi benar. Seharusnya ia senang,
ia akan segera memiliki seorang cucu. Tapi tetap saja ada perasaan mengganjal di benaknya. Apalagi saat ia melirik Septi yang tengah meringis kesakitan seperti itu. Ingin bicara, tapi sulit. Jadi ia hanya bisa berdoa semoga semuanya baik-baik saja. Malam harinya keluarga besar Gervario tampak kumpul bersama. Di sana juga hadir Galih bersama istri dan anak mereka. Mami, kapan Asa punya adik, Mi? Asa mau punya adik kayak Dedek Naina, Mi. Lucu. Celetuk Asa yang tiba-tiba saja datang. Dan duduk di pangkuan Mentari yang tadinya sedang mengobrol dengan keluarganya. Sontak aja Mentari tercekat dengan lidah yang kian keluh. Bingung harus menjawab apa pada sang putri sambungnya itu. Asa sayang, yang kasih dedek bayi itu siapa? Tanya sang oma, Nanda. Allah, Oma, jawab Asa tegas tanpa ragu. Nah, jadi kita mintanya seharusnya sama. Allah. Sahutnya lagi dengan bibir mengerucut. Karena itu, mulai sekarang Asa harus lebih banyak berdoa. Minta sama Allah biar dikasih dedek yang lucu. Nasihat Nanda pada sang cucu yang diangguki Asa dengan raut lucunya. Setelah mengatakan itu, Asa kembali berlari. Melihat Naina yang sedang bermain di atas karpet bulu. Naina yang sudah aktif merangkak membutuhkan penjagaan ekstra. Sehingga sang ibu tak bisa jauh dari bayi mungil berusia 10 bulan itu. Ri, lu tahu nggak pas kalian pergi bukan madu, di sini ada berita heboh lu. Celetuk Jeanara yang baru saja muncul setelah menidurkan bayinya. Berita heboh apaan? Palingan gosip para artis, nggak penting banget. Jawab Mentari sambil menyodorkan cheesecake yang baru saja dicicipinya ke mulut Gervario. Membuat semua yang melihatnya tersenyum bahagia. Cek dengerin dulu kek. Emang sih ada hubungannya sama artis, tapi ini juga ada hubungannya sama lu. Timpal Jeanara sambil memutar bola matanya. Galih tersenyum paham apa yang dimaksud sahabat Mentari itu. Soal perselingkuhan suami Listia Moringga, cetus Galih santai sambil tersenyum. Apa hubungannya perselingkuhan suami Listia sama aku? Kalian bener-bener aneh deh. Tukas Mentari yang memang tidak paham apa hubungannya. Sedangkan dirinya saja tidak tahu menahu tentang perkembangan berita para artis. Ada hubungannya, lu pasti bakalan sok dengar berita ini. Tukas Jeanara menyeringai. Gervario ikut mendengarkan apa hubungan sebenarnya antara berita perselingkuhan suami artis tersebut dengan istrinya. Dengerin, suami Listia itu ternyata selingkuhan istri mantan laki lu. Dan anak yang dikandung wanita itu ternyata anak dari laki si Listia ini. Ucap Jeanara membuat mata Mentari terbelalak sempurna. Ia bahkan sampai menegakkan punggungnya. Merasa tak percaya dengan apa yang baru saja diungkapkan Jeanara. Nih, beritanya, Listia juga udah menggugat cerai suaminya. Setelah memergoki sendiri mereka sedang ngamar di sebuah apartemen. Sambung Galih sambil menyodorkan ponselnya. Yang di layarnya telah ada tagline berita viral beberapa waktu yang lalu. Gila.
Umpat Mentari sambil geleng-geleng kepala. Karma does exist, right? Lu nggak perlu bersusah payah membalas perbuatan mereka. Tapi karma sendirilah yang akan membalasnya. Mereka membuang lu hanya demi perempuan sampah kayak gitu. Hahaha, benar-benar sial. Gue jadi penasaran, gimana kabar keluarga benalu itu saat ini? Jeanara tergelak sendiri membayangkan betapa carut-marutnya keluarga itu setelah mengetahui fakta ini. Kalau laki-laki itu sih, kerja kayak biasanya. Cuma ya itu, penampilannya makin kacau. Imbuh galih, Gervario memegang pundak Mentari yang sejak tadi terdiam. Membuat Mentari menoleh ke arahnya. Perlahan tapi pasti, Tuhan akan membalas mereka yang sudah menyakitimu. Ujar Gervario membuat Mentari tersenyum. Hari ini Mentari sudah aktif bekerja kembali. Ia datang ke kantor diantar oleh Gervario. Sebenarnya Mentari ingin berangkat sendiri dengan Belinda, tapi Gervario tidak mengizinkannya. Jiwa posesif dan protektif Gervario telah tumbuh, jadi jangan harap Mentari bisa menolaknya. Tapi Mentari justru tidak mempermasalahkannya. Bukankah itu artinya memang Gervario begitu mencintai dirinya? Sehingga ingin selalu turut andil dalam keseharian Mentari. Aku turun di sini aja, Bang. Abang langsung ke kantor abang aja. Pasti kerjaan abang pun udah numpuk, tukas Mentari setibanya di basement kantornya. Gervario mengangguk lalu Mentari mengulurkan tangannya untuk bersalaman. Kemudian Mentari mencium punggung tangan suaminya dengan taksim. Baru saja Mentari hendak melepaskan tangan itu, Gervario justru menarik Mentari mendekat sehingga jarak mereka hanya bersisa 1 inci saja. Bang, pekik Mentari terkejut saat dada mereka saling membentur. Ada yang lupa, tukas Gervario dengan memasang wajah datar membuat Mentari mengerutkan keningnya. Apa barang abang ada yang ketinggalan? Kalau Riri, rasanya nggak ada deh. Sahut Mentari seraya berpikir membuat Gervario tersenyum simpul. Ada. Apa ini? Tanpa membuang banyak waktu, Gervario segera membungkam bibir merah Mentari dan memagutnya mesra. Mentari pun membalas pagutan itu tak kalah bersemangat. Sehingga ciuman itu kini berganti dengan lumatan yang bergairah. Namun tak memancing hasrat mereka untuk melaju ke tahap yang lebih tinggi. Mereka hanya meluapkan rasa cinta mereka yang menggebu dengan sebuah pagutan dan lumatan. Saling mencecap, bertaut lidah, bertukar selaiva dengan penuh semangat. Di saat pasokan oksigen mulai menipis, barulah mereka melepaskan tautan bibir itu dengan senyum merekah di bibir keduanya. Gervario menyeka sisa-sisa selaiva yang membasahi bibir Mentari dengan ibu jarinya. Membuat pipi Mentari bersemu merah. Sungguh, perlakuan Gervario terasa amat sangat manis. Bagaimana Mentari tak melayang coba bila selalu diperlakukan dengan begitu lembut, hangat, dan manis. Perutnya terasa tergelitik, bagai ada ribuan kupu-kupu yang berterbangan di dalam sana. Melihat tingkah Mentari yang tersipu selalu saja membuat Gervario gemas.
Si kaku dan miskin ekspresi itu bisa begitu ekspresif bila sudah berhadapan dengan mentarinya. Bahkan ia jauh lebih ekspresif dibandingkan saat bersanding dengan Milea dulu. Kadangkala Gervario merasa ketakutan sendiri. Ia takut masa lalunya terulang lagi. Yaitu wanita yang dicintainya kembali pada cinta pertamanya. Kerja yang benar, jangan nakal, oke? Peringat Gervario membuat alis mentari mengkerut. Maksudnya, jaga jarak aman sama laki-laki. Jelasnya membuat mentari terkekeh. Kalau nggak mau, mentari memicingkan matanya. Abang bakal hukum semalaman sampai kamu nggak bisa kemana-mana keesokan harinya. Tukasnya mengancam membuat mentari tergelak. Wah, Riri jadi merasa tertantang nih, mau nyobain? Gimana ya rasanya dihukum sampai nggak bisa jalan keesokan harinya? Ujarnya sambil menyeringai membuat Gervario terperangah. Ia kira mentari akan takut, tapi nyatanya, oh, mau nantangin? Silahkan aja, abang malah dengan senang hati menghukummu. Siapa tahu hukuman dari abang bisa jadi kejutan terindah untuk kita kelak. Ujarnya membuat mentari bingung dengan maksudnya. Tak mau mentari banyak tanya, Gervario pun gegas membuka pintu mobil lalu berjalan memutar. Dan membukakan pintu untuk mentari. Selamat bekerja, sweetheart, cup. Gervario mengecup dahi mentari dengan penuh kasih sayang, membuat semburat merah kembali muncul di pipi sang istri. Selamat bekerja juga, sayang, ucap mentari kemudian segera mengecup pipi Gervario. Dan segera membalikkan badannya, berlari sambil tersenyum girang. Gervario menyunggingkan senyum seraya mengusap pipinya. Ini kali pertama mentari menciumnya dengan inisiatif sendiri. Tentu aja ia merasa amat sangat senang. Berbanding terbalik dengan perasaan seseorang yang sejak tadi diam di dalam mobilnya yang berada tepat di samping mobil Gervario. Kaca mobil yang Gervario pakai kali ini agak transparan, sehingga apa yang dilakukan pasangan pengantin baru tadi dapat dilihat jelas. Oleh seseorang yang masih duduk di dalam mobilnya dengan tatapan nanar dan hati terluka. Setitik air mata jatuh begitu saja di pipi laki-laki itu. Ia tidak bisa marah ataupun kecewa pada mentari. Ia justru marah dan kecewa pada dirinya sendiri, yang begitu bodoh telah menyia-nyiakan permata seindah mentari. Seandainya sejak awal ia menyetujui ajakan mentari untuk memeriksakan diri, pasti semua ini takkan terjadi. Ia akan tahu, dialah yang bermasalah. Jadi ia pun bisa mencegah ibunya menuding mentari mandul, dan melakukan skenario yang membuat mereka akhirnya terpisah. Pastinya, bila ia memeriksakan diri sejak awal, mentari pasti masih akan tetap berada di sisinya. Karena ia tahu, mentari dulu mencintainya dengan begitu tulus dan apa adanya. Aku senang melihatmu bahagia, sayang. Semoga kebahagiaan selalu menyertaimu. Ucapnya lirih setelah menyeka air matanya. Sementara itu, Erna yang sudah sejak beberapa hari lalu pulang ke rumah. Tak pernah bisa beristirahat dengan tenang. Sebab warga di sekitar tempat tinggalnya selalu saja mencemooh keluarganya.
Bahkan ibunya pun sudah tidak diizinkan berbelanja di warung terdekat. Mereka menolak uang yang Asma gunakan untuk berbelanja di warung mereka. Mereka mengatakan uang yang Asma gunakan merupakan uang haram, sebab diperoleh anaknya dari menjual diri. Hinaan demi hinaan diterima ibunya. Bahkan ayahnya pun kini pergi meninggalkan mereka karena tak tahan dengan gunjingan orang-orang. Bukan hanya para tetangga, tapi juga rekan kerja sang ayah pun mencemooh. Sehingga ayahnya tak tahan kemudian pergi. Begitu pula saudaranya, mereka merasa malu. Mereka sudah cukup malu karena membiarkan Erna menikahi suami orang. Ini ditambah kenyataan Erna bukanlah hamil dari laki-laki yang dinikahinya, melainkan suami orang lain. Mereka kadung malu dan merasa terhina akibat ulah Erna. Sehingga mereka pun pergi dan enggan melihat keadaan adiknya sama sekali. Hati-hati Bu, ada ibunya pelakor tuh. Entar dia malah nyuruh anaknya godain suami-suami kita. Dia kan udah dibuang oleh suaminya, bisa jadi suami kita jadi sasaran. Ujar salah seorang ibu-ibu dengan suara lantang. Asma yang baru saja pulang dari pasar hanya bisa menunduk dalam seraya menahan malu. Punya anak perempuan satu kok amit-amit. Padahal anakku dulu sempet lobu naksir dia. Untung aja aku nggak kasih restu. Lah dari penampilannya aja udah kelihatan murahan. Beruntung anakku dapat yang jauh lebih baik. Biar nggak cantik-cantik amat, tapi yang penting dia perempuan baik-baik. Nggak murahan, juga. Mendengar kata-kata penuh sindiran dan cemoohan itu. Asma pun berjalan dengan cepat sambil menulikan telinganya. Namun karena terlalu terburu-buru, Asma tak sengaja tersandung batu hingga tersungkur. Bukannya iba, ibu-ibu itu justru tergelak kencang membuat Asma tak kuasa menahan air matanya. Karena yang melihat peristiwa itu dari jendela kamarnya, hanya bisa menangis sambil menutup mulutnya. Ia kini baru merasakan dampak perbuatannya selama ini ternyata begitu besar. Seandainya ia tahu semua akan berakhir seperti ini, maka ia takkan pernah menjadi orang ketiga dalam rumah tangga orang lain. Erna kini hanya bisa menyesali dalam diam segala perbuatannya. Maafkan aku, maafkan aku, maafkan aku. Lirihnya seraya berjongkok dan menenggelamkan wajahnya di kedua lututnya. Siang ini Gervario mengajak Mentari dan Asa makan siang bersama. Sebelum itu, Mentari ingin menjemput Asa di sekolahnya. Asa pulang sekolah pukul 10 pagi. Karena Asa masih TK, tentu jam pelajarannya pun hanya sebentar. Namun baru saja Mentari tiba di sekolah Asa dengan diantarkan Belinda. Sosok yang baru Mentari ketahui merupakan ibu kandung Asa ternyata telah lebih dahulu berada di sana. Mentari bingung, apa tujuannya? Bila memang ingin bertemu kan bisa mengatur waktu terlebih dahulu. Tidak bisa datang mendadak seperti ini. Meskipun ia adalah ibu kandung Asa. Tapi tetap saja, ia harus meminta izin pada Gervario terlebih dahulu. Selaku ayah kandung yang memegang hak asuh atas Asa. Hai Mil, sapa Mentari ramah. Kamu, Ri, aku nungguin Asa pingin ajak dia jalan, nggak apa-apa kan? Tanya Milea to the point.
Seolah ia bisa seenaknya saja hanya karena statusnya yang merupakan ibu kandung. Kamu udah izin sama papinya, Asa? Tanya Mentari. Itu, udah kok. Iya, udah. Ucapnya sedikit ragu. Tapi Bang Jerva tadi telepon minta kami datang ke kantornya untuk makan siang bersama. Dia nggak bilang kalau Asa mau pergi sama kamu. Mentari mengungkapkan yang sebenarnya. Jelas saja hal tersebut membuat Milea agak gelagapan. Maksud aku baru akan menghubunginya. Setelah menanyakan sama Asa, dia mau nggak pergi sama mamanya. Ujar Milea sambil menekankan kata mamanya. Seolah ingin menunjukkan statusnya terhadap Ashadifa. Oh, ya udah. Kalau gitu kamu telepon Bang Jerva dulu deh. Soalnya sebentar lagi Bang Jerva mau meeting. Ujar Mentari sambil tersenyum lembut. Nggak usah deh, besok aja. Katamu tadi kalian mau makan siang kan? Kalau begitu aku pulang dulu. Ujarnya tersenyum seraya membalikkan badannya dan masuk ke dalam mobil. Beberapa pasang mata tampak memandanginya sejak sedang berbicara dengan Milea tadi. Entah apa yang mereka pikirkan, Mentari tak ingin ambil pusing. Tak lama kemudian, bel tanda jam pelajaran berakhir pun berbunyi. Di saat bersamaan Asa tampak keluar sambil berlarian bersama teman-temannya, menuju ke orang tua masing-masing. Mami, pekik Asa girang saat yang menjemputnya adalah Mentari. Mentari pun segera berjongkok untuk menyamakan tingginya dengan Asa, sambil merentangkan kedua tangannya. Lalu Asa pun segera masuk ke dalam pelukan Mentari. Asa tampak begitu ceria. Sudah sangat lama Asa mengharapkan dijemput oleh ibunya. Dan kini akhirnya impiannya itu terwujud. Walaupun yang menjemputnya bukanlah ibu kandungnya sendiri. Tapi ia tetap sangat senang. Sebab sejak mengenal Mentari sejak itu juga Asa mengharapkan. Mentarilah yang akan menjadi ibunya kelak. Mami, Asa seneng deh dijemput Mami. Makasih Mami. Ucap Asa yang kemudian langsung mencium pipi Mentari dengan sayang. Mami juga senang bisa jemput Asa. Oh ya, tadi Papi telepon terus suruh kita ke kantor Papi buat makan siang bersama. Asa mau? Mau, yeay. Seru Asa kegirangan sambil melompat-lompat membuat Mentari terkekeh. Sebelum benar-benar pergi dari sana, Mentari menyapa beberapa ibu-ibu yang juga menunggui anaknya. Siang Bu, kami duluan ya, Bu, ujar Mentari ramah. Kamu ibu sambungnya Asa ya? Tanya salah seorang ibu-ibu. Mentari tersenyum lembut. Iya, Bu, mari. Tak ingin ditanyai macam-macam, Mentari pun segera berlalu bersama Asa. Untuk segera masuk ke dalam mobil. Mentari dapat melihat ibu-ibu tadi tampak berbisik-bisik, sambil memandangi mobilnya yang segera melaju. Entah apa yang mereka bahas, Mentari tak peduli. Yang penting baginya, keluarga baik-baik saja. Tak butuh waktu lama, hanya dalam 30 menit mobil yang dikendarai Belinda telah tiba di pelataran lobi kantor TJ Group. Setibanya di lobi,
Tampak Dario telah menunggu di depan meja resepsionis untuk menyambut kedatangannya. "Hai Bu, Bos, selamat datang di kantor kami," ujar Dario seraya tersenyum lebar. "Udah Bu Bos apaan? Yang bos kalian itu Bang Jerva, bukan aku," sergah Mentari yang tak ingin dipanggil Bu Bos di kantor suaminya. "Sama aja, kan kamu udah jadi istri Pak Bos, jadi sekarang kamu udah jadi Bu Bos. Benarkah, Bel?" Tiba-tiba Dario melongokkan kepalanya menghadap Belinda yang berdiri di belakang Mentari. Belinda mengerjapkan matanya saat ditanyai, tiba-tiba kemudian mengangguk dengan wajah datarnya. "Iya, Pak, itu benar," jawab Belinda benar-benar singkat membuat Dario berdecak. "Ampun dah, kerja udah sama Mr. Triplek, ketemu Aspri istri bos yang juga Triplek." Seloroh Dario cengengesan. Nggak boleh ngejekin orang, entar ketulah jadi bucinnya baru tahu rasa." Sahut Mentari sambil terkekeh. "Om, kan Om kerjanya sama Papi, kenapa Om bilangnya kerja sama Mr. Triplek? Kok namanya aneh, Om?" Putri yang sejak tadi berdiri mendengarkan percakapan orang-orang dewasa itu, merasa kebingungan sendiri. "Oh itu, rasain," ejek Mentari sambil terkekeh. "Yusa, Papi pasti udah nungguin kita," ajak Mentari pada asa. "Bu, kalau begitu saya kembali lagi ke kantor ya," pamit Belinda sambil sedikit membungkukkan badannya. "Iya, kamu hati-hati ya, jangan lupa makan siang," ucap Mentari yang diangguki Belinda. Kemudian Dario pun meminta seseorang mengantarkan Mentari ke lantai di mana Gervario berada. Saat Mentari baru memasuki lift, ia melihat sesuatu yang berkilauan jatuh dari sisi kiri tubuh Belinda yang tengah melangkah cepat. Dario pun segera melangkahkan kakinya menuju ke tempat di mana ia melihat sesuatu yang terjatuh tersebut. "Gelang, pantas saja, gelangnya putus," gumamnya saat gelang berwarna perak berbentuk rantai kecil sederhana dengan 3 buah permata. Dario menyunggingkan senyum saat melihat gelang tersebut. Ternyata dia suka memakai aksesoris juga. Dario lantas segera melangkahkan kakinya menuju pelataran parkir untuk mengembalikan gelang tersebut, tapi ternyata ia terlambat. Baru saja ia keluar dari pintu lobi, mobil Belinda ternyata sudah lebih dahulu melaju. Bersambung.